Shalom buat kita semuanya, kiranya kebaikan Tuhan senantiasa melimpah atas kita. Meskipun kita masih terus bergumul dengan perekonomian, dengan situasi COVID, bahkan COVID pun sekarang sudah ada varian baru yang masuk khusus untuk kita di Indonesia. Ya, sudah ada yang masuk yang baru. Jadi mari kita tetap berjaga-jaga. Ayolah kita taat protokol kesehatan, dan kalau memang sudah ada vaksin, ya ayo divaksin saja, nggak perlu takut ya. Jangan didengarkan berita-berita ataupun pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Oke, hari ini kembali saya mau menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang saya percaya sebenarnya bisa sangat memberkati kita. Tetapi kita harus ingat ya, bahwa kebenaran itu bukan seperti yang saya inginkan, tidak. Terkadang apa yang menjadi kebenaran di dalam diri kita itu harus diubah, saudara. Harus diubah. Karena bisa saja itu bukan kebenaran sebenarnya. Tetapi ya kita terus pertahankan dalam hidup kita, sehingga kita anggap itu sebuah kebenaran. Sehingga sebenarnya hidup kita tidak di dalam kebenaran. Hari ini saya mau membagikan satu tema yang menurut saya sangat penting dalam hidup kita, yaitu temanya adalah sebentar ya. Tema yang saya ambil pada hari ini adalah jangan ada udang di balik batu. Ya, jangan ada udang di balik batu. Mari kita lihat dulu di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-26. Yohanes 6 ayat yang ke-26. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku." Lihat ya, sesungguhnya. Jadi itulah realitanya. Itulah sebenarnya motivasinya. Itulah sebenarnya tujuannya. Orang-orang ini datang kepada Yesus. "Kamu mencari aku, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Nah, Yesus berkata kepada orang-orang yang datang berkumpul kepadanya, ya, di dalam ayat 25 dikatakan ketika orang banyak, ini orang banyak, nggak tahu jumlahnya berapa, tetapi ada orang banyak itu menemukan Yesus di seberang laut. Mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Artinya mereka datang kepada Yesus dengan satu sapaan yang sebenarnya sangat baik sekali. Tetapi jawaban Yesus ini, waduh, sebenarnya tidak enak itu jawaban, ya. Karena jawaban ini kalau kita sekarang ya, misalkan, ayo, sudah datang ya, lalu orang nyapa kita dengan begitu, lalu kita bilang, "Alah, kamu nyapa-nyapa saya, adanya maumu." Wah, itu kan gak enak banget itu. Nah, karena ada ininya, ya kita bilang kan. Kira-kira begitu kalau kita gambarkan. Kan gak enak banget kita nyambutnya. Tapi begitulah pernyataan Yesus di sini. Lihat, orang menyapa dia, kemudian dia jawab di dalam ayat 26, "Sesungguhnya kamu mencari aku." Jadi orang-orang ini mencari-cari dia. Makanya ketika lihat Yesus, Yesus sudah rupanya di sini, ya gitu. Ya kan? Jadi Yesus berkata, "Sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda." Melihat tanda-tanda ini maksudnya adalah begini, saudara. Yesus adalah nubuatan yang satu pribadi yang dinubuatkan dahulu di dalam perjanjian lama. Ya, yaitu Mesias. Jadi mujizat-mujizat yang Yesus lakukan, ya sebenarnya itu memiliki satu tujuan, supaya setiap orang yang melihat mujizat itu mengenal dengan pasti siapa Yesus. Nah, mengetahui bahwa Yesus inilah nubuatan yang digenapi di dalam perjanjian lama itu. Tetapi sayangnya, mujizat yang terjadi di dalam hal ini adalah mujizat 5 roti dan 2 ikan yang memberi makan lebih dari 5.000 orang. Ya, laki-laki, itu laki-laki.
Itu belum dicatat wanita, belum dicatat anak-anak yang hadir pada saat itu. Ya, jadi kemungkinan besar ada 10.000 lebih mungkin pada saat itu yang makan dari mujizat 5 roti dan 2 ikan. Nah, ketika mereka melihat mujizat itu, mereka justru tidak melihat Yesus ini sebagai Mesias yang dijanjikan dia. Tetapi justru pandangan mereka, pola pikir mereka itu tertuju kepada mereka makan dan mereka kenyang. Nah gitu. Sehingga ketika mereka mencari Yesus, tujuannya itu adalah kebutuhan diri mereka. Mungkin mereka mendengar ajaran Yesus, ya kan, setia ikut Yesus. Tetapi kesetiaan mereka mendengar, kesetiaan mereka hadir di situ bukan dikarenakan mereka tahu ini oknumnya, ini siapa, ini pribadi ini. Melainkan karena kemarin aku bersama Yesus, ya saya pulang kenyang. Nah begitu. Nah itu yang saya istilahkan dengan tema hari ini, ada udang di balik batu. Atau mungkin yang lebih lucunya kita buat ada udang di balik bakwan. Karena kan bakwan biasanya dicampur dengan udang, kan begitu. Nah begitu, ya. Jadi Yesus itu tahu loh, sebenarnya tujuan mereka mencari dia, ya sebenarnya hanya itu. Karena melalui mujizat itu, ya mereka kenyang. Bukan karena Yesus ini adalah janji nubuatan yang pernah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Bukan karena itu. Dari sini mari kita refleksikan di dalam kehidupan kita. Ya, apakah kehidupan kita adalah kehidupan yang memiliki motivasi yang benar? Ya, ketika kita membutuhkan seseorang, ketika kita mencari seseorang mungkin, ataupun mungkin saat kita berbuat baik. Apakah semua itu kita lakukan di dalam satu motivasi yang benar, atau sebenarnya kita memiliki tujuan di balik semua itu? Ya, jangan sampai kita sama seperti ya orang-orang yang begini banyak yang datang kepada Yesus. Nah, dari sini juga kita bisa tahu siapakah Yesus itu. Karena hanya Tuhan yang mengetahui motivasi orang. Makanya Yesus di situ memperlihatkan sebenarnya bagi kita yang membaca bahwa dia ini Tuhan. Dia ini adalah Allah. Meskipun dia tidak pernah berkata ketika dia di bumi, dia adalah Tuhan, sembahlah aku. Karena situasi dia pada saat itu adalah dia itu menjadikan dirinya menjadi manusia. Tidak ada manusia yang disembah, kan begitu. Nah, saudaraku, di dalam hidup ini kita pasti pernah berbuat baik kepada orang lain. Pasti. Ya. Namun alangkah lebih baik saat perbuatan baik itu di dalam satu motivasi yang benar. Artinya ketika kita berbuat baik, ketika kita mencari seseorang, ketika kita memerlukan seseorang, itu dalam situasi motivasi, memiliki motivasi yang benar. Motivasi yang benar adalah sesuatu yang ada dalam diri kita, di mana tujuan kita itu adalah berkenan di hadapan Tuhan. Nah, motivasi yang benar itu berkaitan dengan itu memang berkenan di hadapan Tuhan. Alangkah baiknya kalau kita seperti itu. Kita pernah berbuat baik, misalkan ya, mengundang seseorang untuk khotbah di tempat kita. Kita berbuat baik ketika kita memberikan tumpangan kepada orang lain. Kita berbuat baik ketika kita membelikan sesuatu untuk orang lain. Kita berbuat baik ketika kita memberi. Kita berbuat baik saat kita berdoa untuk kebutuhan orang lain. Pak, doakan saya ya Pak. Ya siap, saya doakan.
Pak Pendeta tolong topang doa saya. Oh siap. Itu kan sebuah perbuatan baik. Kemudian kita berkorban untuk kebaikan orang lain. Dan lain-lain. Banyak perbuatan baik. Ya. Karena setiap kita pada hakikatnya pasti pernah berbuat baik. Meskipun tidak semuanya ini kita lakukan. Tetapi paling tidak satu di antara ini pasti kita masing-masing pernah lakukan. Namun alangkah baiknya ketika seluruh perbuatan baik kita itu memiliki motivasi yang benar. Memiliki satu tujuan yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah itu jauh lebih baik, saudara. Kemudian, hal kedua yang perlu kita ketahui adalah saat perbuatan baik itu sebenarnya ada unsur lain. Artinya ada udang di balik batu tadi. Sebenarnya diri kita, bisa saja diri saya juga. Ya, yang pertama itu kita bukan pribadi yang beriman kepada Tuhan. Sebab apa? Karena kita masih berharap pada manusia. Ya, jadi ketika perbuatan baik kita, apapun itu bentuknya, memiliki satu motivasi yang lain, ya, di mana perbuatan baik kita itu, ya, memiliki tujuan yang tidak mempermuliakan Tuhan sebenarnya. Ada udang di balik batunya. Ada keuntungan pribadi sebenarnya yang dikejar. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bukan pribadi yang beriman kepada Tuhan. Tidak. Ya. Karena salah satu bukti orang beriman kepada Tuhan, setiap apapun yang dia lakukan, perbuatan baik apapun yang dia lakukan, dia tidak punya motivasi yang salah di dalam perbuatan ini. Ya, catat perkataan saya. Seorang yang beriman itu tidak akan mungkin memiliki motivasi yang salah. Kalau beriman memang betul-betul berharap kepada Tuhan, mau orang kaya pun dia bantu. Dia tidak punya motivasi mencari keuntungan dari orang kaya. Itu bukti orang beriman kepada Tuhan. Tapi kalau tidak seperti itu, maka sebenarnya kita sendiri yang sedang berkata kepada Tuhan, aku tidak beriman kepadamu Tuhan. Meskipun yang keluar dari mulut kita, kita beriman kepada Tuhan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita bukan pribadi yang berbuat baik, meski perbuatan kita memang terlihat baik. Ya, jadi saat kita jadi pribadi yang memiliki unsur ada udang di balik batu, sebenarnya kita bukan orang yang sedang berbuat baik. Meskipun yang kita lakukan itu ya baik memang, tapi kita ini bukan orang yang berbuat baik di situ. Sebab ada maunya, gitu. Ya, kita bantu ini, kita lakukan ini, kita lakukan itu. Sebenarnya kita tidak berbuat baik di situ. Nah, meskipun perbuatan itu baik, kalau saya katakan tadi ada unsur udang di balik batu. Saya sering tolong orang, ya. Bahkan ada ya kerabat-kerabat gitu misalkan, ya saya tolong, saya belikan ini untuk dia makan. Ya kalau saya punya motivasi di balik itu, aduh. Walaupun perbuatan saya baik, sebenarnya saya bukan orang baik. Ya, karena orang jahat pun bisa kelihatan baik kan begitu. Bisa dia berbuat baik, orang jahat. Bukankah kita banyak ditipu dengan kondisi manusia seperti itu? Karena ada maunya, makanya dia berbuat baik sama kita. Ya kan? Jadi sebenarnya orang-orang seperti itu, bahkan diri kita sendiri pun bukan orang yang tergolong orang baik, meski perbuatan kita itu baik. Nah, lalu yang berikutnya, kita bukan orang yang berintegritas.
Ya, kata integritas itu diterjemahkan jujur dan tulus. Kalau kita dalam hidup ini, apa yang kita lakukan karena ada udang di balik batu, maka sebenarnya kita bukan orang yang berintegritas. Bukan. Karena orang berintegritas, apapun yang dia lakukan, itu sebuah pengorbanan. Dia lakukan itu tulus saja. Ya, orang tulus itu ya dia tidak mengharapkan balasan. Orang tulus itu begitu. Ya. Seperti saya terkadang ada, saya lihat kawan-kawan saya, waduh dia jaga ini, aduh capek loh dia ini. Saya belikan ini deh, gitu. Supaya paling tidak dia makan ya ada tenaganya dikit lah, gitu. Walaupun mungkin tidak besar, gitu. Ketulusan itu ya seperti itu. Beri saja, walaupun ya duit tadi sebenarnya bisa kita pakai untuk kebutuhan kita, tapi ya kita beli untuk kebutuhan orang lain, untuk kebaikan orang lain. Nah, ayo kita belajar. Jangan memiliki motivasi yang lain dalam hidup ini. Nggak bisa, saudara. Nggak boleh begitu. Karena itu menunjukkan kita bukan orang yang berintegritas. Tahun ini adalah tahun integritas. Ayo. Jangan ada udang di balik batu. Sebab hal itu membuat kita kehilangan integritas diri kita. Lalu, apalagi? Kita hanyalah pemain di balik kebaikan. Nah, ini yang paling gawat sebenarnya. Kita hanya seorang pemain di mana kita menjadikan kebaikan sebagai alat. Apapun bentuk kebaikan. Ya maksud saya kalau ada udang di balik bakwan, ya. Ada istilah-istilah itu dikatakan saat tidak butuh, ya saat butuh diangkat-angkat, ya kan? Saat tidak butuh diinjek, difitnah. Benar. Ya, ini kan salah satu tipe orang yang istilah untuk tipe orang yang ada udang di balik batu. Saat ada maunya, diangkat-angkat itu orang. Tapi kalau udah hilang maunya, udah gimana caranya ya gitu. Saat tidak butuh nggak pernah nyapa, ya pas butuh nyapa. Kadang saya pun merasa seperti itu loh. Ya, kadang saya sendiri. Lama saya gitu tidak hubungin keluarga saya. Tahu pas ada kebutuhan saya ingat dia. Ya, pas ada kebutuhan saya ingat dia, saya telepon dia. Walaupun sapanya gimana kabar gitu. Tapi pada saat itu kan, saya di dalam hati ini, Tuhan, aku sapa dia pada saat ada mauku. Selama ini jarang aku mau sapa dia. Nah, ini kan. Kadang kita sapa orang, karena kita tahu nih, nanti dia bagaimana nih. Padahal selama ini mungkin nggak suka kita sama dia, gitu. Ya, nah, itu. Ya, ada contoh juga, ya ada istilah yang berkata begini, habis manis sepah dibuang. Nah itu kan sebenarnya satu istilah juga untuk pribadi yang, ya itu tadi, karena ada maunya, sehingga sudah habis yang dia butuhkan dari orang itu, tinggal dia lempar aja begitu. Ya, jangan seperti itu, saudara. Jangan kita hidup hanya sekedar mau cari keuntungan dari orang lain. Meskipun kita terlihat baik, terlihat berkorban untuk orang ini. Percayalah, Tuhan tidak suka loh yang begitu. Ingat loh ya, kita ini berhadapan dengan Allah yang tahu motivasi.
Manusia tidak tahu motivasi kita, tetapi Tuhan tahu. Janganlah sampai kita menjadi orang-orang, ya, apalagi kita yang sudah ke gereja melayani misalkan. Ya, kita punya motivasi ya sama saja dengan para koruptor. Yang berbuat baik dia, tetapi supaya hanya untuk dipilih. Setelah dipilih nanti, wah dia garap lagi itu. Apa yang sudah dia pernah keluarkan bahkan dengan untung-untungnya. Makanya jadi koruptor dia. Ayo kita berubahlah dari gaya hidup yang seperti itu. Apalagi kalau kita sudah melayani Tuhan. Saya dalam hidup ini terus belajar, saudara. Saya terus belajar. Saat saya bantu orang pun kadang bisa ada keinginan itu. Bahkan saya itu pernah berencana itu. Dengan tujuan sebenarnya bisa begini nanti. Dan itu bisa tidak terjadi. Ya, siapapun kita itu bisa memiliki hal ini. Di mana kita bisa terlihat baik kepada orang lain, dan namun sebenarnya kita itu sedang mengejar keuntungan dari orang ini. Makanya saya katakan tadi, kalau kita menjadi pribadi yang ada udang di balik batu, ya kita bukan orang yang berintegritas. Kita bantu orang pun nggak tulus. Walaupun ketulusan itu memang susah, saudara. Ngomong tulus itu gampang. Tapi yang namanya motivasi siapa yang tahu? Kadang ada juga kita melihat orang berdoa di depan kita, menyatakan imannya misalkan. Oh, kami satu keluarga, kami membutuhkan ini, tolong topang dalam doa saudaraku, gitu kan. Padahal itu bukan iman. Apalagi pada saat dia bicara di situ, wah dia lihat ada kawan-kawannya mungkin dealer mobil apa gitu. Ya supaya berbelas kasihan lah gitu. Nah, jadi bukan sebuah bentuk iman, meskipun yang diucapkan ya kami sedang beriman untuk ini gitu. Ya kan? Kalau untuk sesuatu yang pribadi bagi keluarga gitu, menurut saya itu jadi dulu baru kamu cerita. Kalau enggak, itu ada udang di balik bakwan itu. Meskipun saya tidak bicara untuk konteks semua orang ya. Tapi kebanyakan itu begitu. Saudaraku, ya kami berencana, kami udah berdoa kepada Tuhan. Nah, kelihatannya rohani dia. Tapi sebenarnya secara halus dia mau katakan, ya bantulah gitu. Tapi supaya kelihatan itu sebuah iman, padahal bukan iman itu. Ya, saya itu pernah, ya dahulu ya. Ini kan ada kaitannya dengan ada udang di balik batu. Selain perbuatan baik, juga kesaksian kita yang bicara iman yang belum ada. Itu pun bisa ada unsur udang di balik batu. Nah, ya saya pernah dulu ya pelayanan misi. Jadi ada daerah-daerah kan yang kalau pakai sepeda motor yang biasa gitu. Waduh, kalau masuk di situ ya keluar dari situ wajib masuk bengkel gitu loh. Nah, sehingga dulu itu saya pernah berdoa ya dalam perjalanan ke Medan Plaza. Dulu Medan Plaza masih ada. Mau doa puasa pada saat itu. Jadi waktu saya bawa sepeda motor, saya doa, Tuhan, saya butuh kendaraan yang bisa di segala medan. Itu dalam perjalanan. Saya tidak pernah cerita sama orang tua saya. Dalam perjalanan sampai di parkiran Medan Plaza, mama saya telepon. Aku, ini ada Tiger ditawarkan. Loh, saya tadi doa, saya butuh kendaraan di segala medan. Sampai di Medan Plaza,
mau parkir ya, dapat kabar dari mama saya seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Ya, karena saya percaya Tuhan tahu motivasi saya. Dan itu tidak saya ceritakan ke orang. Artinya sebelum itu terjadi, itu saya nggak ada cerita ke orang. Sudah ada kabar itu, sudah ada, baru saya saksikan. Nah itu bagi saya pribadi itu sebuah iman. Apalagi itu bersifat pribadi gitu. Ya, kalau itu bersifat pribadi, jadi dulu baru cerita. Itu menurut saya iman pada Tuhan. Kalau tidak, bisa ada motivasi lain. Cerita kita ke orang lain, kebutuhan kita, apa yang menjadi apa pribadi kita untuk keluarga. Waduh, udahlah. Lalu pakai Tuhan. Nah, ini yang berat. Ya. Saudaraku, dalam perkataan iman saja pun menunjukkan iman aja bisa ada unsur ini. Makanya kita harus hati-hati. Kemudian, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, saudara, coba kita renungkan kalau apa yang kita perbuat itu, ya, diperbuat orang terhadap kita, di mana kebaikan orang itu sebenarnya punya motivasi lain. Ya, seperti Alkitab berkata begini, apa yang kau ingin orang perbuat padamu, perbuatlah demikian kepada orang itu. Kan begitu kata Alkitab di dalam Matius 7 ayat yang ke-12. Kira-kira ketika orang melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan kepada dia dengan motivasi seperti motivasi yang kita berikan kepada dia, kira-kira kita merasa bagaimana? Sakitkah? Atau kita bersukacita? Kalau kita digituin. Makanya yang pertama, kita harus merenungkan itu dulu. Kalau aku diperlakukan begitu, bagaimana kira-kira? Kamu datang hanya saat kamu butuh saya. Karena ada maumu makanya kamu deketin saya. Bagaimana kira-kira? Nah, itu harus kita balikkan. Itu sistem hidup. Alkitab pun mencatat begitu. Apa yang kau inginkan orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian kepada orang. Artinya kita dahulu berlaku begitu. Kalau orang nggak mau jahat, ya jangan kita jahat. Jangan kita jahat sama orang, lalu maunya orang jangan jahat sama kita. Kita kan hidup kan dalam hukum tabur dan tuai. Makanya seringkali ketika kita memiliki motivasi yang nggak benar terhadap orang lain, ada orang-orang banyak pun yang akan memiliki motivasi tidak benar terhadap kita pada akhirnya. Ya, itu yang pertama. Coba renungkan, kalau misalkan orang itu berbuat seperti yang kita perbuat, bagaimana? Lalu yang kedua, tinggalkan cara hidup itu dan kembalilah kepada motivasi yang menyenangkan hati Tuhan. Cara kita untuk tidak menjadi pribadi yang hidup di dalam motivasi ada udang di balik batu adalah dengan ayo kita tinggalkan ini. Yang pertama tadi renungkan kalau kita diperlakukan begitu bagaimana. Yang kedua adalah mari kita tinggalkan cara hidup itu. Dan mulailah atau kembalilah kita kepada motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Ayo berbuat baik dengan motivasi yang benar. Ayo kita bersaksi dengan motivasi yang benar. Ya, jangan sampai gini. Jangan sampai pernyataan Yesus kepada orang banyak yang datangin dia. Wih, Yesus ada di sini rupanya gitu. Yesus bilang, alah kamu datangin saya karena ada maumu, kan kira-kira begitu. Karena adanya maunya makanya datangin saya gitu kan. Aduh, saudara.
Ya, waktu saya telepon keluarga saya itu kan saya teringat, ih kalau gimana ya kalau kalau aku pun ditelepon orang hanya dalam kondisi enak dia butuh baru dia telepon saya. Waduh kan gak enak juga ya. Ya, sama seperti bapak saya juga dulu waktu masih menjadi pejabat. Waduh, begitu banyak orang berbuat baik. Ya mereka berbuat baik, apapun itu bentuknya perbuatan baik itu, yang undangan khotbah lah, yang memberi ini memberi itu. Ya karena ada motivasinya gitu loh. Ini kan pimpinan ini. Hmm. Ya kan sesudah tidak pimpinan lagi udah lain ceritanya. Meskipun ada orang-orang yang saya lihat tetap baik, berarti waktu dia dulu berbuat baik motivasinya benar. Tapi kalau motivasinya nggak benar, ya memang jadinya seperti ini. Hanya melihat orang itu hanya sumber keuntungan. Padahal kalau misalkan dirinya dibuat begitu juga, mungkin saya yakin dia juga nggak bisa terima hal itu. Ya, jadi mari setiap kita juga, marilah kita berubah. Ya, jangan jadi pribadi yang ada udang di balik batu. Ya, karena di hadapan Tuhan sendiri pun itu tidak ada artinya perbuatan kita itu. Tidak berfaedah apa-apa gitu. Amin. Ya, kita berubah sama-sama ya. Ayo miliki motivasi yang benar. Melayani pun ayo dengan motivasi yang benar. Jangan ada karena ada maunya melayani, jangan. Ya. Oke, ayo kita kembali. Apalagi sekarang di masa Covid ya, perekonomian semakin empot-empotan kita ya. Nah, ini menguji motivasi semua ini. Dalam melayani kita bagaimana, dalam mendekati orang itu motivasinya apa? Ya, ayo kita berubah sama-sama ya. Jangan lagi kita jadi orang yang ada udang di balik batu. Jahat loh begitu. Gak benar kita begitu ya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.